hasil wawancara yang telah dilakukan di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sebelum videonya dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Aziza Cahyani dengan NIM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Kamelia Jepelina dengan NIM akhir 092. Perkenalkan, nama saya Nadia Ferenisa dengan NIM akhir 090. Perkenalkan, nama saya Nasa Narisari Putri dengan NIM akhir 029. Dan saya Naura Ajeng dengan NIM akhir 028. Mari kita simak videonya. Pertanyaannya, Bu, sebelum masuk ke pertanyaannya, Ibu boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, sama umurnya berapa? Nama saya Hernani. Terus umur udah 52 tahun. Udah berapa lama Bu dagang di Pasar Ciputat ini? Udah 15 tahunan. Oke, jualan Ibu biasanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Saya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Sebelumnya Ibu tahu nggak sih kalau ada kebijakan pemerintah yang mengatur pedagang di Pasar Ciputat untuk pedagang kaki limanya itu dipindahin ke kios ini? Tahu, arti juga, cuman nggak laku. Kalau di dalam nggak laku, biar bayarnya murah nggak ada yang beli. Kan pernah punya toko di bawah. Oh, gitu. Di dalam Pasar Plaza Ciputat ya? Nggak laku. Berarti dampak yang Ibu tapi pernah belanja di maaf, Ibu pernah jualan di dalam tadinya? Pernah dulu. Oh, berarti dampaknya itu menurunnya omset ya, Bu ya. Jadi Omsetnya bukan menurun, nggak ada omset, nggak ada yang beli. Sebelumnya mau nanya, Bu, Ibu udah punya SKB belum, Bu? Surat keterangan berdagang. Punya lah. Kalau kayak gitu ngurusnya gampang atau susah sih, Bu? Gampang dulu mah sama Pak RT belakang. Oh, kalau kayak itu ada biayanya atau langsung kasih aja? Ya, uang kas lah. Wajar ya, wajar uang kas. Kalau mau buat SKB itu data apa aja sih, Bu, yang harus disiapin? Ya, gimana ya? Nama, alamat, terus izin dagang. Kayak buat siup gitu loh. Oh iya. Surat izin usaha. Iya. Kan buat pinjem ke bank harus pakai itu. Kayak KTP ya, Bu ya? Iya. Menurut Ibu pembagian kios di sini tuh udah merata atau adil belum sih, Bu? Sebetulnya yang pembagian kios itu yang punya surat. Kita kan punya surat hak domisili, bukan hak pak, cuman hak pakai nggak untuk dimiliki, hak pakai doang. Cuman ya bagaimana? Nggak laku. Hak domisili itu berarti orang yang pedagangnya tinggal di sekitar sini aja, Bu? Yang Enggak lah, orang mana-mana cuman punya surat pasar. Kan dulu lagi kita kebakaran, kita punya surat. Nah, suratnya dapat kios di bawah itu. Bu, terakhir aku mau nanya saran untuk kios ini atau Ibu sebagai pedagang itu bisa lebih nyaman kayak gitu, Bu? Ya kalau lebih nyaman ya dikasih tempat, tapi jangan masuk-masuk ke dalam, nggak laku kan. Tempatnya strategis gitu ya, banyak orang yang mau membeli, jadi kan parkirnya enak, nggak terlalu, pokoknya berbelit-belit lah. Ya kalau sana laku mah orang berbondong-bondong ke sono, iya kan? Dan kalau ini kan tanah pribadi, jadi nggak boleh lebih dari trotoar. Jadi kita kontrak aja orang sini asal. Kalau boleh tahu, Bu, biaya kontraknya per bulan atau per tahun ya, Bu? Bisa per bulan, bisa per tahun. Tergantung permintaan kita. Terima kasih, Bu. Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara saya adalah 1. Terdapat pedagang yang sudah melek akan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengaturan lapak atau kios yang ia tempati. 2. Saat revitalisasi atau penertiban berlangsung, semua pedagang mengikuti alurnya dengan baik. Namun, di saat berdagang di tempat yang baru, banyak pedagang yang kehilangan pendapatan atau bahkan tidak mendapati pendapatan atau 0% profit. Yang ketiga, harapan kebijakan pemerintah yang sudah ada agar pemilihan tempat berdagang tidak terlalu dalam atau kurang efektif bisa dilihat dari bangunan baru yang dibangun, tempatnya meningkat sehingga pembeli harus menaiki atau menuruni tangga.
Belum lagi pembeli lansia yang sudah sakit kakinya kalau menaiki atau menuruni tangga. Sehingga pembeli pun tidak tahu atau malas berbelanja. Terlebih lagi lahan parkir yang kurang nyaman membuat pembeli riskan atau takut kehilangan kendaraannya, membuat pedagang sepi pembeli dan menurunnya pendapatan. Mahasiswa dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin melakukan sebuah penelitian terhadap mata kuliah ekonomi regional. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan inti ya Pak, saya pengen tahu dulu nama Bapak siapa dan juga berapa lama Bapak berdagang di sini. Aku baru lama. Awalnya kita akan ikut orang, kalau sudah tahu ilmunya nggak mungkin dong kita jadi kerja terus, harus mandiri. Bapak namanya siapa dulu? Rudi. Bapak Rudi. Iya. Oke, baik. Sejauh ini Pak, apakah para pedagang yang di sini tuh telah menerima dukungan atau subsidi finansial gitu Pak, kayak dana langsung secara langsung kepada dari pemerintah? Belum, kalau dari pemerintah kayak belum ada. Belum ada. Tapi di sini Bapak udah ada surat izin untuk berdagang di sini, apakah Bapak sudah? Ada sudah, jadi yang meja ini sudah punya semua, masing-masing punya nama. Yang meja. Cara pembuatannya tuh agak susah atau bagaimana Pak? Gampang, sih ada pengurusnya juga sih soalnya kita urus masing-masing. Satu orang ya di sini per kepala ya yang data semua. Dan ikut dia. Kan saya baca berita ya Pak, di berita itu katanya ada revitalisasi atau pembangunan ulang tentang pasar gitu kan Pak. Kalau itu kurang dengar saya. Karena ini pasarnya masih baru, belum lama ini. Pembangunan kurang lebih kita pantau belum dapat 10 tahun ini. Yang pindah ke sini masih baru, belum lama ini. Kayaknya nggak mungkin ada perpindahan pasar, perpindahan mana. Tapi akhir-akhir ini pendapatan Bapak bagaimana Pak? Kalau dalam sekarang masih menurun sih. Iya. Itu terjadi karena ada persaingan pedagang atau kayak ada pedagang juga karena ada di persaingan sih, nggak ada persaingan, kita kan sama-sama ikan semua, itu bukan saingan namanya, kecuali kita ada janjikan ada yang lain yang lebih murah, itu ada saingan. Kita sama-sama harga ditetapkan sama, harga itu begitunya, nggak ada perbedaan, tetap sama. Untuk yang terakhir mungkin ya Pak, apakah Bapak ada saran atau kritik mengenai kebijakan pemerintah, atau nanti Bapak harapannya bagaimana tentang kebijakan pemerintah? Ya, makanya bagi pedagang atau yang mana aja tetap ada kejayaan, ada perubahan, lebih makmur lah gitu. Terima kasih Bapak. Iya. Baiklah, dari hasil video wawancara yang telah saya lakukan di Pasar Ciputat, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, para pedagang yang masih baru aktif berdagang di Pasar Ciputat, pada umumnya belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan pemerintah ini mengenai revitalisasi atau pembangunan ulang penempatan kios dan los baru. Yang kedua, mengenai kebijakan surat keterangan berdagang atau SKB, pada para pedagang tetap pada umumnya mengaku hampir semuanya sudah mempunyai dan mengetahui tentang surat keterangan berdagang ini, dan proses pembuatan surat ini dipermudah. Yang ketiga, akhir-akhir ini pedagang mengeluh mengenai pendapatan yang semakin hari semakin menurun dikarenakan revitalisasi atau pembangunan ulang penempatan kios dan los baru. Dan para pedagang tidak keberatan dan mengaku tidak ada persaingan antar pedagang di Pasar Ciputat. Yang keempat atau yang terakhir, harapan para pedagang tentang kebijakan pemerintah selanjutnya, yaitu para pedagang berharap
kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan antar pedagang di Pasar Ciputat semakin hari semakin membaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini boleh perkenalan namanya dulu Pak, siapa? Saya Bapak Samian. Bapak siapa Pak? Samian. Samian, oke. Bapak udah berapa lama jualan ayam Pak? Kalau jualan ayam udah ada 10 tahunan di Pasar Palmerah sono. Oh ini kalau di sini? Ini Mas sore doang sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. Kenapa pindah tuh Pak? Nggak pindah sono kan bukannya jam 12. Oh Jadi habis dari sini Oh langsung ke sono. pindah. Kerja keras gitu. Mantap Pak. Jalan dari jam berapa? Oh jualannya berarti Ini dari tergantung siapnya ayamnya. Kalau siap jam setengah 5 ya buka setengah 5, jam 5 buka jam 5. Tergantung ayamnya ini dari Bapak? dari punya kakak saya yang dari mana tuh? Jalan Bambu Apus sana, jalan di jalur itu sana. Family Chicken. Oh kami. Oke. Biasanya nih penghasilannya berapa Pak? Kalau penghasilan itu ya tergantung ayam kalau murah ya dapat gede, kalau lagi gini ya kerja bakti doang, dapat setoran udah seneng untuk hari ini. Jadi kalau penghasilannya banyakan gini atau di yang pas waktu siang itu Pak? Maksudnya? Kan Bapak dagang ada Ya, dua. ada dua itu. Ya. Itu pedagang apa penghasilannya itu mendingan di sini atau di Yo mendingan yang di sana kalau udah lama langganan udah banyak. Oh iya ya. Jadi Kalau pada di sini saat- kalau orang buat dimasak gitu aja. Kalau yang di Palmerah kan udah ada langganan banyak, ada tukang bakso, tukang sate, tukang mie ayam, gitu semua di sana. Oke oke. Di sini buat ngisi daripada sore-sore nggak ngapain-ngapain. Iya gitu aja. benar ya. Iya. Tambah-tambahan ya Pak ya. Oke. Terus ini ada biaya sewanya gitu nggak Pak Bapak dagang? Kalau di sini ya nggak ada sih, ya cuma 1 bulan ngasih yang masukin sini aja itu berapa itu ya 200.000 per bulan. Ini nitip aja 200 sama yang masukin sini 200 jadinya 400 Per bulan itu. bulan. Itu 400 total. Tanggapan Bapak gimana tentang yang kayak buka tutup dari mulai 5 sore sampai jam 6 sore lagi? Ya disyukurin aja lah, alhamdulillah gitu aja Alhamdulillah, ya. Terus ada Kamu jualan ya kadang sepi, kadang rame gitu. ada pemerintah gitu nggak Pak kesini kayak mantau-mantau gitu? Nggak ada, paling kalau waktu ada pembersihan itu Satpol PP itu. Ya kalau waktu ada di Pura, kalau ada pembersihan gitu ya kita nggak boleh jualan. Kalau waktu ada sih kadang juga nggak ada. Iya. Waktu kemarin itu waktu mau pembersihan atas itu kan Iya. juga ada. Oh ada. Jadi nggak Bapak boleh nggak jualan? Nggak ada yang ngasih tahu bisa nggak usah jualan, ada pembersihan. Ada yang beritahu gitu ya Pak? Kalau Bapak ada ngerasain dari pemerintah gitu nggak Pak kebijakan kayak dikasih apa gitu dari pemerintah? Untuk dagang ayam ya nggak ada sih, nggak ada pernah dari pemerintah gini-gini nggak. Pernah ngerasain ya, Pak, ya? Nggak ada. Nggak ada. Bukannya nggak pernah, nggak ada kalau Nggak dari ada. iya. Oh. Kalau pedagang ayam kayak gini loh. Kalau di pasar sini, kalau di Palmerah dulu pernah ada waktu ada kunjungan Presiden Jokowi itu pada dikasih duit gitu, pernah dulu Apa itu? dikasih duit amplop itu ya, waktu Setiap bulan? ya enggak setiap bulan waktu ada kunjungan doang ini. Kunjungan doang. Oh, Oke oke. Rezeki. Terus ini ada kayak, oh ini tanggapan Bapak ke depannya apa sih Pak buat pemerintah gitu? Kedepannya ya mudah-mudahan ayam itu enggak maler tuh kayak gini Mbak, biar bisa cepet turun gitu aja. Harga ayamnya Iya, ya, harga Pak, ya? ayamnya ya. Naik turun gitu? Kalau ini udah nggak terukur loh Mbak, soalnya nggak ada hari besar, nggak ada hari apa, kok ayam meningginya seperti ini gitu. Itu pengaruhnya apa Pak? Kurang tahu makanya kan dalam rangka apa yang gitu. Biasanya kalau ada hari besar itu naik. Gitu. Ini nggak ada apa-apa, semuanya naik semua Naik, gitu. ya, ya. Semenjak mulai ada demo itu loh Mbak, ayam meninggi terus itu. ada Ada demo? demo di DPR itu kemarin itu. Oh iya iya. Itu ayam langsung kayak nggak terkontrol gitu lah. Naik terus. Biasa jual ini 45, sekarang 55, nyampe 10.000.
dapat pelanggannya lagi? Langgannya ya pada ngeluh lah. Ya. Termasuk gimana katanya langganan ya, kita jualan matang nggak bisa naik ya, ambil dari pemotongan juga naik, gimana? Paling hari ini ya 2.000 3.000 gitu aja, alhamdulillah. Nah, buat nahan langganan gitu aja biar bilang bisa jualan gitu. Tambahannya Pak. Oke Pak, mungkin cukup segitu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Hasil wawancara pedagang di Pasar Ciputat mengungkapkan kegagalan fungsi daerah perencanaan. Para pedagang sudah patuh terhadap jam malam, namun mereka masih dikenakan biaya pungutan liar untuk berjualan. Ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsi administrasi dan juga pengawasan pemerintah. Selain itu, para pedagang berharap pemerintah segera mengatasi harga jual yang tidak terkontrol dengan membuat perencanaan kebijakan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk seserius mungkin dalam menjalankan fungsi daerah perencanaan supaya menghapus praktik ilegal dan fokus pada stabilitas ekonomi pedagang. Jakarta saat ini sedang melakukan penelitian untuk tugas mata kuliah ekonomi regional tentang pedagang di pasar Ciputat. Apa saya boleh melakukan wawancara sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama bapaknya Mas Re. Bapak Re. Sudah berapa lama Bapak berdagang di sini? Mulai 2012 dagang ikan basah. Biasanya jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Di sini kalau di tukang ikan mah non stop, nggak ada tutupnya, ablusan 24 jam. Iya. Dari informasi yang saya baca, pemerintah kan melakukan revitalisasi Pak. Iya. Tentang penataan ulang tempat pedagang di Pasar Ciputat. Iya. Tujuannya biar tertib. Iya. Apakah Bapak tahu atau pernah dengar tentang kebijakan revitalisasi tersebut? Memang dari awal memang dikasih tahu. Menurut Bapak, kebijakan tersebut membawa dampak apa bagi para pedagang, terutama bagi Bapak sendiri? Enggak sih. Cuman biar tertib aja, biar enak gitu kan di jalannya. Kalau secara pendapatan mungkin jadi lebih naik atau berkurang atau pelanggannya jadi bertambah? Alhamdulillah semenjak ada penertiban kayak gini, dagang sekarang udah mulai agak lumayan. Soalnya udah bisa buka non-stop juga. Jadi menurut Bapak penataan ini menguntungkan ya Pak justru? Sekarang kan masih ada Pak beberapa pedagang PKL yang berjualan di luar kios resmi gitu. Menurut Bapak bagaimana tanggapan tentang keberadaan PKL ini? Misalnya mengganggu atau ya emang wajar aja? Sebetulnya sih kalau pas lagi di jalan ini kan mengganggu buat ini kan kendaraan. Ya aturannya harus tertib aja. Harus lebih tertib. Iya, lebih tertib lagi gitu. Mungkin apakah Bapak sudah memiliki surat keterangan berdagang atau belum? Udah punya semua. Udah, ya. Kalau untuk proses mengurus SKB waktu itu mudah atau sulit? Mudah sih, Mudah. udah ya. Jadi waktu awal berdagang di sini langsung Iya, langsung disaranin buat bikin surat gitu. dokumen atau catatan apa aja yang dibutuhkan buat bikin surat SKB ini Pak? Mana? Dokumen atau catatan apa aja yang buat bikin surat keterangan berdagang? Cuman kartu keluarga aja sih. Iya. Kartu keluarga sama KTP. Udah itu aja. Kalau kayak gitu daftarnya kemana ya Pak? Daftarnya. Iya. Ya kan daftarnya ini kan pasar ada yang megang. Ya. Jadi diserahin nama yang megang gitu aja. Terakhir Pak, menurut Bapak apa harapan Bapak atau saran untuk pemerintah terkait penataan tempat atau kebijakan pasar ke depannya? Ya mudah-mudahan lebih tertib aja lah. Iya. Biar enak juga bedanya. Gimana caranya orang biar pada masuk semua ke dalam. Kalau bisa mah kita tahu ulang lagi aja. Dagang sayur biar pada masuk ke dalam semua. Kan sekarang udah lebih enak nih ayam-ayam, ikan-ikan gitu. Tapi masih banyak yang PKL di luar.
Terima kasih banyak Pak atas Iya, iya. waktunya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, bahwa kebijakan revitalisasi atau penempatan tempat berdagang di Pasar Ciputat itu pada dasarnya memberikan dampak positif bagi pedagang tetap yang berada di dalam kios, yang mana para pedagang merasa pasar jadi lebih tertib dan pendapatan mereka menaik karena adanya penempatan yang dikelompokkan secara jenis dagangannya. Namun pelaksanaan kebijakan ini tuh masih belum terlaksana secara sempurna karena masih banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berdagang di luar area resmi pasar sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan masih menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pedagang yang sudah mengikuti aturan pasar secara resmi. Sesuai dengan konsep pembangunan wilayah, yang mana kebijakan akan efektif jika seluruh wilayah itu memiliki kesamaan kondisi, keterkaitan antar pelaku ekonomi, karakteristik yang beragam, dan berada di satu kesatuan administrasi pemerintah. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip dasarnya itu sudah terlaksana, tapi masih ada wilayah yang belum tertata secara merata. Dalam artian, jadi kebijakan revitalisasi ini sudah terlaksana, tapi masih perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti lebih lanjut supaya pasar atau wilayah ini tuh lebih tertib, lebih adil, dan tujuan pembangunan wilayahnya tuh bisa tercapai secara optimal. Permisi Bu, perkenalkan kita dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedang melakukan penelitian para pedagang dengan mata kuliah regional. Nah, sebelumnya nama Ibu siapa sama jualannya udah berapa lama? Nama Ibu Santi, jualannya tahu tempe udah 35 tahun. Oh, 25 tahun. Wow. Lama ya Itu dia? dari jam berapa Ibu kalau boleh tahu? Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nutup, buka lagi jam 5 sore. Sampai jam pagi lagi. Oh, nah itu kan aku yang dengar dari berita itu kayak ada penataan pedagang di Iya, Pasar betul, Ciputat, betul. yang dimana para pedagangnya itu dipindahin dari luar dari luar Dari gedung dalam. ke dalam. Nah itu tapi masih ada beberapa para pedagang yang kayak tetap jualan di luar gini dari jam 6 sampai dari 6 malam sampai jam 6 pagi. Kalau di terowongan sini ditertibkan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oh, di jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi harus bersih, jam 5 sore boleh operasi di luar lagi. Nah itu kan yang tahu apa kalau yang di dalam gedungnya itu kan dikasih gedung ya. Iya. Nah itu tuh kayak ada ini nggak sih Bu, kayak ada biaya? Bersih nggak ada. Nggak ada, Itu cuma sampah 2.000, sama lampu 2.000, sama apa itu pungutan untuk kontribusi lain-lainnya 2.000. Jadi sehari 6.000. Iya, 6.000. Ini memang termasuk gratis saja. Oh gratis saja. Iya. Tapi kalau kayak buat ngurus itu tuh susah apa enggak Bu? Oh susah. Itu kan barang-barangnya berat ya, harus ngangkat ke dalam, keluar lagi, itu ya lumayan berat, tapi emang udah usahanya ya jalan deh. Sama bapak, sama anak. Tanggapan Ibu sama kebijakan yang cuman dibatesin dagang di luar gini gimana Bu? Ya sangat amat mengganggu deh sebenarnya, tapi emang ini peraturan ya harus kita ikutin. Kalau dulu kan nggak 24 jam memang boleh di pinggiran, kalau sekarang emang nggak boleh. Jadi jam 6 harus bersih, keluar lagi jam 5 sore. Jadi nutup lagi jam 6 pagi. Nah itu tuh sebenarnya kayak ramean di luar sini atau di dalam Bu? Kalau masalah pembeli sih mending di luar deh, soalnya sambilan orang jalan. Kalau di dalam khusus untuk langganan doang. Soalnya di pasar sana masih ada pasar di luar deh, yang ditertibkan hanya di sini. Di luar sana kan masih berkeliaran banyak kan itu. Nah itu gangguannya di situ. Jadi kayaknya penatanya sepihak doang. Nah itu kayak komunikasi antara pedagang sama petugas pasarnya itu gimana Bu? Masalah Baik-baik aja, biasa aja. Ya ada komunikasi baik. Selagi udah jamnya, udah rapi-rapi udah jam segini pindah ya gitu. Ya kita udah nggak usah disuruh lagi, emang udah peraturannya. Asal udah jam itu ya udah pindah kita. Kayak pihak pengelola pasar kayak ngeberiin bantuan atau fasilitas tambahan nggak Bu, kayak terkait pemindahan jualan Kita ini? tidak sendiri. Oh berarti nggak di ini apa-apa? Ya cuma disediain tempat aja. Iya. Kalau tempat emang gratis.
solusi terbaik agar penataan pasar bisa rapi tapi pedagang kayak tetap bisa kayak menurut Ibu kayak solusi terbaik agar penataan pasar bisa rapi tapi pedagang kayak bisa tetap cari nafkah dengan apa ya kayak pelanggan yang biasa itu gimana? Sulit karena nggak searah sama masih ada di luar. Kalau sini emang udah tertib semua udah pro masuk. Kalau gedung sini ya gedung pasar resmi Ciputatnya, tapi kan di sekeliling kita masih banyak yang berkeliaran di luar, jadinya susah untuk menata. Untuk pro itu susah deh, udah susah, diupaya apapun susah karena di sana kan juga ada tanah pribadi, jadinya bukan pihak pasar doang. Kalau resmi pasar kan emang sini deh. Jadi peraturan pasar gitu jam 6 boleh nutup, jam 5 sore boleh buka. Jadi kalau malam bebas. Gitu. Yang penting nggak ganggu jalan. Peraturannya gitu. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama ya. Hasil dari wawancara saya tadi dapat disimpulkan bahwa penataan pedagang di Pasar Ciputat Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun kios di dalam gedung pasar diberikan secara gratis, banyak para pedagang yang mengeluh adanya penurunan jumlah pembeli ketika mereka dipindahkan ke dalam area gedung pasar. Kondisi di luar pasar jauh lebih ramai dan mudah dijangkau oleh konsumen. Maka dari itu, banyak para pedagang yang tetap berjualan di area luar pasar. Selain itu, dukungan dan bantuan nyata dari pihak pengelola pasar masih kurang sehingga para pedagang harus berusaha sendiri untuk mempertahankan pelanggannya. Sekian hasil dari video wawancara kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.